Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkanku. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkanku. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Kasih setiamu Tuhan tak pernah berhenti di hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setiamu. Yesus, Yesus, Kau selalu baik dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur, kami naikkan syukur. Kami Tuhan hanya padamu Yesus, Tuhan yang setia, Allah yang selalu baik bagi kami. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Kau Yesus yang selalu baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tidak akan pernah ragu untuk berjalan. Kami tidak akan pernah ragu untuk melangkah. Sebab kami tahu janji-Mu setia. Engkau akan selalu setia bagi kami Tuhan. Dan kasih setiamu selalu memenuhi hati dan hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa untuk kehadiran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu
sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi. Saya percaya pagi hari ini ada berkat Tuhan yang berlimpah dalam hidup kita. Saya sangat bersyukur karena kita sudah memasuki bulan Desember, di mana perayaan Natal mulai ada di mana-mana. Saya sebagai hamba Tuhan juga mulai melayani perayaan Natal di beberapa tempat. Dan ketika kita memasuki bulan Desember ini, hati saya itu bersyukurnya karena hampir 1 tahun 9 bulan kurang lebih, kita berada di situasi yang sebenarnya sebelumnya kita tidak pernah mikir itu akan terjadi. Dan kita harus beradaptasi dengan begitu banyak keadaan yang tak terduga terjadi dalam hidup kita karena pandemi. Tetapi sejauh ini, sampai hari ini, berkat kasih karunia Tuhan itu yang menyertai kita, membuat kita bukan hanya bertahan, tetapi kita tetap dapat survive dalam perjuangan kehidupan kita. Dan saya percaya kita akan mengakhiri tahun ini dengan penuh sukacita. Kenapa? Karena kita melihat ada kemenangan-kemenangan besar yang sudah Tuhan kerjakan, sedang Tuhan kerjakan, dan akan terus Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, pagi hari ini saya rindu kita merenungkan firman Tuhan. Ini saat teduh saya minggu lalu, ketika saya membaca firman Tuhan, saya sangat terberkati dengan ayat yang mungkin sudah tidak asing bagi kita dari Amsal pasal 24 ayat yang ke-16. Amsal 24 ayat yang ke-16. Di sana dikatakan begini, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Sekali lagi saya bacakan Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saya memberi tema renungan pagi hari ini, everything will be fine in time. Segala sesuatu indah pada waktunya. Bahwa Tuhan selalu bergerak tepat pada waktunya. Dan saya meyakini bahwa di dalam kehidupan setiap orang, Tuhan itu punya waktu tersendiri. Satu kali ada seorang teman mengirimi saya sebuah foto gambar dari buah jambu. Jadi saya dikirimin gambar itu ada 2 buah jambu di satu ranting, sama besar, tetapi yang membedakan adalah satu jambu itu sudah kuning dan mateng, dan yang satunya masih mentah hijau. Ketika saya melihat foto ini, langsung ada semacam pengertian yang muncul bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Segala sesuatu itu terjadi ada waktunya dalam hidup kita.
Tuhan bekerja dalam hidup saya dan dalam hidup saudara. Kita masing-masing memiliki waktu tersendiri. Tetapi waktu Tuhan itu selalu yang terbaik bagi kita. Dua jambu ini sama-sama tumbuh dari kecil, kuncup, mekar, menjadi buah, sama-sama menerima asupan nutrisi dari pohon yang sama, dahan yang sama. Tetapi yang satu terlebih dahulu matang, yang satu masih hijau walaupun sama-sama besar. Yang matang tidak bisa ngomong sama yang hijau, aku lebih dulu matang dan kamu tidak akan matang. Dan hijau tidak boleh iri sama yang lebih dulu matang, dan seterusnya. Karena yang hijau pasti akan matang pada waktunya. Dan saya katakan, Tuhan sedang berproses dalam hidup kita. Hari-hari ini adalah hari-hari penantian, di mana penggenapan janji Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Di mana waktu mujizat Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Saya mungkin dalam satu hal mengalami lebih dulu dari Tuhan jawaban doa saya. Tetapi orang lain dalam hal yang berbeda, lebih dulu dia melihat Tuhan bekerja dalam hidupnya. Dia lebih dulu mengalami. It's okay. Karena segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Waktu Tuhan itu waktu yang terbaik bagi kita. Itu yang membuat hidup kita itu berpengharapan. Nah, Amsal pasal 24 ayat 16 tadi dikatakan sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jatuh di sini bicara tentang kegagalan. Ada begitu banyak orang yang mengalami keterpurukan karena kegagalan yang dia alami dalam hidupnya. Gagal di dalam membangun hubungan, gagal di dalam memulai bisnis, gagal yang dalam bisnis yang sebenarnya sudah running, tetapi karena salah perhitungan, lalu kemudian mengalami kehancuran. Gagal dalam bisnis karena situasi dan kondisi yang di luar prediksi. Tiba-tiba COVID datang, semuanya berantakan. Lalu bisnis pun ikut porak-poranda begitu. Sehingga kemudian ada begitu banyak orang mengalami kegagalan. Dan kemudian, orang yang mengalami kegagalan ini, mereka tidak siap dengan semuanya itu. Mereka memandang kegagalan itu dengan perspektif yang keliru. Maka yang terjadi adalah keputusasaan, keterpurukan, rasa hancur, tidak berpengharapan. Tetapi dari ayat yang kita sudah baca tadi, Amsal 24 ayat 16, sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali, ini membawa pengharapan yang luar biasa dalam hidup kita. Bahwa orang benar itu bisa jatuh, bisa gagal. Tetapi orang benar yang jatuh, yang gagal, dia bisa bangun kembali. Saudaraku, kegagalan terbesar dalam kehidupan seseorang, dalam kehidupan manusia itu terjadi apabila ia tidak mau lagi memperbaiki diri dan kemudian bangkit dari kegagalannya. Maka semuanya selesai. Tetapi ketika orang benar itu masih mau introspeksi diri, evaluasi diri, kemudian dia mau bangkit dari kegagalannya, dia bisa bangun kembali. Kita harus punya cara pandang yang benar kepada kegagalan yang terjadi dalam hidup kita, apapun itu. Karena yang pertama, kegagalan bukanlah suatu kerugian. Tetapi menurut saya kegagalan itu adalah satu keuntungan. Karena dari kegagalan kita belajar berubah, memperbaiki. Dari kegagalan kita bertumbuh. Dan kemudian dari kegagalan itu, proses selanjutnya, setelah kita evaluasi, berubah, bertumbuh, kita pasti berbuah. Dan yang kedua, cara pandang kita kepada kegagalan. Kegagalan bukanlah lawan atau musuh dari keberhasilan. Tetapi, kegagalan adalah bagian yang tak terpisahkan dari proses menuju kepada keberhasilan. Saudara bisa baca biografi, autobiografi, kisah-kisah orang sukses, penemu-penemu hebat, orang-orang yang mencapai level yang luar biasa dalam hidup mereka. Cek kehidupan mereka. Mereka bukan orang-orang yang tidak pernah mengalami kegagalan dalam hidup mereka. Mereka adalah orang-orang yang berproses sebelum sampai ke puncaknya. Dan sebelum-sebelumnya mereka mengalami kegagalan-kegagalan. Tetapi mereka adalah orang yang tidak salah di dalam
melihat atau menanggapi kegagalan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kegagalan yang terjadi dalam hidup kita, saya percaya itu adalah bagian dari proses. Mungkin saudara berkata, saya bukan orang yang benar. Keliru. Kalau kita sudah ada di dalam Tuhan, kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib, itu yang membenarkan kita. Posisi kita adalah orang benar di hadapan Tuhan. Dan orang benar bisa jatuh. Tapi firman Tuhan berkata di ayat yang lain, dia tidak akan sampai tergeletak. Karena tangan Tuhan yang perkasa menopang dia bisa bangun kembali. Faktanya memang saudara, walaupun kita orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, sudah dibenarkan oleh korban Kristus, orang benar itu bisa jatuh. Orang benar bisa gagal. Orang benar bisa salah perhitungan. Orang benar bisa salah mengambil keputusan dan seterusnya. Karena apa? Orang benar bukan orang yang sempurna. Tetapi orang yang benar, hidup benar di dalam Tuhan, ketika dia jatuh, dia tidak akan tinggal dalam kejatuhannya. Dia tidak akan tinggal dalam kegagalannya. Dia tidak akan tinggal di dalam kekeliruan-kekeliruannya. Jatuh dalam dosa dan tinggal hidup dalam dosa itu dua keadaan yang berbeda. Dan orang benar bisa jatuh dalam dosa, tetapi dia tidak akan tinggal atau hidup di dalam dosanya. Dia akan bangkit kembali. Berbeda dengan orang fasik yang dikatakan, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Orang fasik ketika dia jatuh dalam dosa, dia akan menikmati kehidupan di dalam dosa. Dia tetap tinggal di dalam dosa walaupun dia tahu kebenaran. Kita orang benar, kita bukan orang yang sempurna, bisa gagal. Tapi kita harus memandang bahwa kegagalan itu adalah bagian tak terpisahkan dari proses Tuhan membawa kita kepada keberhasilan. Itu sebuah keuntungan ketika Tuhan mengizinkan kegagalan itu terjadi, supaya kita belajar banyak hal daripadanya. 7 kali orang benar jatuh, 7 kali orang benar gagal. Waktu saya merenungkan hal ini, di dalam Alkitab tidak ada satu kalimat yang tidak penting, semua kata penting. Dan kalau bicara tentang angka 7 bagi orang Ibrani, itu perfect artinya, sempurna. 7 kali orang benar jatuh artinya begini. Ada orang yang mengalami kegagalan dalam hidupnya. Itu sampai 7 kali artinya sempurna, mentok kegagalannya, notok gitu, seancur-ancurnya begitu. Bisa. Karena apapun itu bisa terjadi. Tetapi firman Tuhan berkata, walaupun 7 kali orang benar itu jatuh, dia bisa bangun kembali. Makanya kemudian berita Natal itu kan tentang sukacita besar, tentang damai sejahtera, tentang kasih Tuhan yang besar. Tapi dimulai dari Matius 1 ayat 21. Engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dimulai dari situ. Dosa diselesaikan, dosa diampuni, sukacita didapatkan, pemulihan didapatkan, dan lain sebagainya. Sekalipun dosamu merah seperti kemisi, akan menjadi putih seperti salju. Itu dosa yang merah seperti kemisi, itu dosa yang sempurna menurut saya. Dosa yang udah notok 7 kali jatuh, gagalnya, dan sebagainya. Seancur-ancurnya hidup kita hari ini, Tuhan berkata, firman-Nya berkata, kita bisa bangun kembali. Kita bisa dipulihkan. Saya bersyukur kita mendengarkan firman ini di penghujung tahun ini, sehingga kita bisa menutup tahun ini dengan memperbaiki diri untuk menyongsong tahun depan, tahun penuh pengharapan di dalam Tuhan, tahun penuh kemenangan di dalam Tuhan. 7 kali orang benar jatuh, ia bangun kembali. Ini pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan. Saya memberi 3 poin di dalam sharing firman Tuhan pagi hari ini. Everything will be fine in time. Segala sesuatu indah pada waktunya. Poin pertama, bagaimana kita bisa bangkit dari kegagalan kita. Poin pertama adalah kita harus berpikir benar. Orang benar bisa jatuh, bisa gagal, tetapi dia bangun kembali. Bagaimana kita bisa bangun?
Yang pertama, pikiran kita harus benar. Kenapa pikiran kita harus benar? Di Roma dikatakan, pembaharuan budi setting pikiran, karena semua dimulai dari situ. Ketika kita berpikir benar, maka kita berkata benar. Dan ketika kita berpikir berkata benar, maka diikuti dengan tindakan kita. Tindakan kita juga tindakan yang benar. Amsal 23 ayat 7a. Di sana dikatakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Di dalam terjemahan yang lain, seperti yang dia pikirkan tentang dirinya, demikianlah dia. Rasul Paulus di dalam Filipi berkata, semua yang benar, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, patut dipuji, disebut kebajikan. Pikirkanlah semuanya itu. Bagaimana kita mengelola pikiran kita ketika kita mengalami kegagalan? Ada banyak orang yang ketika dia mengalami kegagalan tidak bisa mengelola pikirannya. Ketika pikiran tidak bisa dikelola, perkataan tidak bisa dikelola. Sehingga kemudian mulai menyalahkan keadaan. Mulai menyalahkan situasi, kondisi, menyalahkan orang lain. Bahkan bisa menyalahkan Tuhan. Kenapa? Tidak berpikir dengan benar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah rancangan Tuhan dalam hidup kita itu selalu yang terbaik. Ketika sesuatu terjadi dalam hidup kita, kegagalan dalam hal apapun terjadi dalam hidup kita, setting pikiran kita untuk mulai kembali kepada rancangan Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita. Mulai pikirkan, apa sebenarnya kehendak Tuhan? Tuhan maunya apa ketika Tuhan izinkan ini terjadi? Setting pikiran. Tengking segala hal yang membuat kita berpikir negatif tentang Tuhan, tentang orang lain dan sebagainya. Mulai berpikir benar. Mulai berpikir benar. Sebab seperti yang engkau pikirkan, demikianlah keadaan hidupmu. Itu yang pertama. Bagaimana orang benar yang bisa jatuh 7 kali itu bisa bangun kembali, dimulai dari berpikir benar. Kemudian poin yang kedua, kita harus mulai berkata benar. Sebab dikatakan di dalam Amsal 18 ayat 21 sangat terkenal, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kadang-kadang orang Kristen aneh. Kata-kata mereka penuh dengan kata-kata negatif, tanpa pengharapan, sungut-sungut, mengutuki sana, mengutuki sini, suami mengutuki istri, istri mengutuki suami, orang tua mengutuki anak-anak, anak-anak mengutuki orang tua. Tetapi di doa mereka, mereka mengharapkan yang terbaik. Perkataan mereka, perkataan yang buruk, tetapi mereka mengharapkan memakan buah yang baik dalam hidup mereka. Kan tidak mungkin. Karena dari Amsal ini, saya dapat menyimpulkan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, memakan buahnya. Apapun hidup kita hari ini itu buah perkataan kita. Hasil dari perkataan kita. Bagaimana orang yang jatuh, orang benar itu jatuh sampai terpuruk, bisa bangun kembali selain setting pikiran, berpikir yang benar seperti firman Tuhan, mulai atur perkataan kita. Supaya hidup kita menjadi seperti yang kita perkatakan. Mulai perkatakan yang baik, mulai perkatakan yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita memperkatakan sesuatu kepada anak-anak kita? Bagaimana kita memperkatakan kepada keluarga kita? Bahkan kepada diri kita. Kadang-kadang itu kita kejam kepada diri kita sendiri. Saudara-saudara perlu punya belas kasihan untuk diri saudara sendiri. Karena Tuhan sangat mengasihi diri kita. Kadang-kadang kita itu kurang mengasihi diri kita. Kita kadang-kadang begitu tega mengecap diri kita dengan stigma-stigma. Wah, tidak mungkin, memang saya payah, bodoh, dan sebagainya, dan sebagainya. Saya memang tidak pernah berhasil, dan sebagainya. Itu kata-kata yang kita gemakan, ya buahnya kita makan. Tuhan bilang, kasih sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Artinya, mengasihi diri sendiri itu tidak dilarang. Justru harus. Karena kita dikasihi oleh Tuhan, ya kasihi diri kita dalam batas-batas yang wajar, tertentu. Perkatakan yang baik kepada diri kita. Perkatakan yang baik kepada diri kita. Supaya kita memakan buahnya. Ketika kita mengalami kegagalan hari ini, bisnis, rumah tangga, relasi, atau apa saja, sakit penyakit, mulai gemakan perkataan-perkataan kebalikan dari situasi kita. Bahwa Tuhan sanggup membalikan keadaan. Bahwa Tuhan sanggup memulihkan.
bahwa saya percaya mujizat Tuhan itu ada. Dan ketika kita memperkatakan itu, sesuatu yang baik sedang Tuhan kerjakan, dan itu semua sedang datang dalam hidup kita. Jadi yang pertama, bagaimana orang benar jatuh 7 kali itu bisa bangun? Berpikir benar. Yang kedua, berkatalah benar. Dan yang terakhir, yang ketiga, melakukan yang benar. Melakukan yang benar ini ayatnya di dalam Ulangan pasal 28. Ayat 1 sampai 14, tapi saya akan bacakan ayat 1 saja. Ulangan 28. Di sana perikopnya tentang berkat. Nanti kalau ayat yang ke-15 dan seterusnya kutuk. Itu diperhadapkan oleh Tuhan kepada umatnya. Mau diberkati atau hidup dalam kutuk. Dan saya percaya kita semua hidup dalam berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu menaungi kehidupan kita. Bahkan saya berdoa 2021 adalah tahun terbaik yang pernah kita terima dari Tuhan. Berkat-berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita. Bagaimana itu bisa terjadi? Pikirkan yang benar, perkatakan yang benar, dan lakukan yang benar. Hidup kita harus berubah sebagai anak-anak Tuhan. Dikatakan ayat yang pertama, Ulangan 28, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah, diberkatilah. Saudara baca ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Diberkati di kota, diberkati di desa, buah kandunganmu, musuh-musuhmu akan lari meninggalkan engkau, dan seterusnya. Intinya, orang yang hidupnya melakukan kebenaran firman, berkat menyertai hidupnya. 2020 ada peristiwa yang tak terduga terjadi, tetapi kita bisa melewatinya oleh karena kasih karunia Tuhan. Segala sesuatu itu Tuhan setting dalam hidup kita. Selalu indah setiap hari pada waktu Tuhan. Dan 2021, saya percaya mungkin kita akan mengalami tahun-tahun yang mungkin tidak mudah juga, penuh perjuangan. Tetapi bersama dengan Tuhan segala sesuatu indah pada waktunya. Sekalipun kita mungkin jatuh, bisa saja, tapi kita tidak akan tergeletak. 7 kali orang benar jatuh, ia bangun kembali. Kenapa? Karena orang benar itu, dia berpikir benar, berkata benar, melakukan yang benar. Maka berkat Tuhan mengawal hidupnya untuk seterusnya sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu sebab kami hidup di dalam anugerah-Mu. Kami hidup di dalam kasih setia-Mu yang berlimpah-limpah. Masa pandemi kami melihat Tuhan begitu nyata dalam hidup kami. Tuhan begitu baik dalam hidup kami, menopang kami, menguatkan kami, memberkati hidup kami. Kami bersyukur kepadamu. Kami percaya kami sudah melewati masa-masa yang sukar. Kami siap menyongsong tahun yang baru di depan kami. Kami tidak pernah tahu apalagi yang akan terjadi di depan kami. Tapi kami tahu satu hal, Tuhan yang memegang tangan kami adalah Tuhan yang menuntun kehidupan kami. Ketika Tuhan mengizinkan kegagalan terjadi dalam hidup kami, ketika Tuhan mengizinkan satu hal yang terjadi dalam hidup kami, Engkaulah Tuhan yang sama di saat yang sama memegang tangan kami, menuntun kami melewati lembah kekelaman, dan membawa kami kepada kemenangan. Terus naik dan bukan turun kepada masa depan yang penuh harapan. Itu janji-Mu bagi kami. Diberkatilah setiap orang yang mengaminkan firman Tuhan ini. Diberkatilah setiap orang yang setia melakukan firman-Mu. Diberkati rumah tangganya, diberkati pekerjaannya, diberkati kesehatannya, diberkati keturunannya. Apa saja yang dibuat tangannya, Tuhan buat berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami siap berjalan bersama dengan Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami siap hidup bersama dengan Tuhan. Kami percaya hidup kami adalah hidup yang disertai dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam berkat nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya diberkati Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.